Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kitabuna Official atau Kitabuna. Di sini kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Allamatu Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlal Indonesia. Kitab yang menerangkan tentang biografi Al-Allam Hasyim Asy'ari sebagai peletak batu pertama atau perintis kemerdekaan Indonesia, karangan Muhammad Asyad Syahab. Kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana fid dharain amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amaluhu, bermula ini itu cita-cita dari Al-Allamah Hasyim Asy'ari. Karena adalah siapa Al-Allamah Hasyim Asy'ari itu ya'mula, bercita-cita ianya Hasyim Asy'ari, bercita-cita akan apa? Ayyukawwina, kawwana yukawwinu, bercita-cita akan membangun atau membentuk dianya Al-Allamah, membentuk fi Indonesia, di Indonesia, membentuk akan apa? Mujtama'an Islamiyan, membentuk akan organisasi Islam. Jadi mujtama ini sebagai isim makan dari ijtama'a yajtami'u. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an, mujtami'un mujtama'un, ijtami' la tajtami', mujtama'un mujtama'un. Jadi cita-cita dari Al-Allamah Hasyim Asy'ari yaitu beliau ini berkeinginan untuk membentuk organisasi Islam. Organisasi yang seperti apa? Tutabbaku, yang mana direalisasikan atau dibentuk, direalisasikan fihi, di dalam Indonesia. Kita domirkan ke Indonesia. Apa yang direalisasikan? Al-ahkam, hukum-hukum, wa ta'alimul islamiyah, dan ajaran atau doktrin-doktrin keislaman. Jadi beliau Al-Allamah Hasyim Asy'ari itu menginginkan untuk terbentuknya atau dibentuknya suatu organisasi keislaman yang mana di sana itu ditegakkan atau direalisasikan hukum-hukum dan ajaran-ajaran keislaman. Wali ajli dzalik, dan karena hal itu, yaitu takwinun mujtama'il islamiyah itu, maka membangunlah dianya Al-Allamah, membangun akan apa? Membangun al-ma'ahida wal madarisa, membangun ma'had-ma'had atau pondok-pondok, pesantren-pesantren, wal madaris, dan membangun akan sekolah-sekolah. Kemudian watawassa'at, dan jadi berkembanglah a'maluhu, usaha-usaha beliau Al-Allamah, at-tarbawiyatu, usaha-usaha tentang pendidikan. Berkembang seperti apa? Berkembang tawassu'an, berkembang secara luas, kabiran, dan besar. Jadi usaha-usaha beliau itu usaha-usaha yang berkenaan tentang pendidikan itu berkembang secara luas atau secara masif, bisa juga kita artikan seperti itu. Kemudian summa fakkara, kemudian berfikirlah dianya Al-Allamah Hasyim Asy'ari, berfikir fi tauhidi taqatil ulama'i, berfikir dalam menyatukan fi tauhidi taqatil ulama, menyatukan energi
kekuatan para ulama. Jadi ulama ini sebenarnya jamak dari al-alim, tetapi kalau di Indonesia itu al-ulama kita itu mufrad bukan jamak gitu. Jadi para alim ulama biasanya. Padahal kalau di Arab itu al-ulama itu jamak dari al-alim. Seperti itu. Ya karena mungkin serapan atau absorpsi dari bahasa Arab yang di Indonesiakan seperti itu. Kita ulangi, jadi al-Allamah Hasyim Asy'ari itu berpikir untuk menyatukan kekuatan atau energi dari para ulama, wa juhudihim, dan perjuangan para ulama. Fajamma'hum, kemudian mengumpulkanlah dianya al-Hasyim Asy'ari hum para ulama, wa assasa, dan membangunkanlah dianya al-Allamah Hasyim Asy'ari lahum, bagi para ulama, membangunkan akan apa? Rabitatan, ikatan atau perkumpulan, jama'a yajma'u tajma'uhum, yang mana robitoh tersebut tajma'u mengumpulkan, ianya robitoh hum mengumpulkan para ulama. Kemudian bismi jama'iyati nahdlatul ulama, yang mana robitoh tersebut diberi nama jama'iyah nahdlatul ulama, seperti itu. Jadi al-Allamah Hasyim Asy'ari itu cita-citanya itu tadi membentuk organisasi Islam, yang mana di dalam organisasi tersebut itu direalisasikan hukum-hukum dan ajaran Islam. Kemudian beliau itu membentuk organisasi atau perkumpulan itu dengan nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama, seperti itu. Kemudian wa taqdiran, dan sebagai penghargaan bagi apa? Li juhudihi, bagi usaha atau perjuangan al-Allamah Hasyim Asy'ari, maka untuk hiba dipilihlah ianya al-Hasyim Asy'ari. Kita ulangi, untuk hiba maka dipilihlah siapa? al-Allamah Hasyim Asy'ari, dipilih akan apa? Ra'idan, sebagai pelopor lil jama'iyati, bagi organisasi tersebut, yaitu organisasi Jama'iyah Nahdlatul Ulama. Waluqiba, dan dijuluki ianya al-Allamah Hasyim Asy'ari, dijuluki akan apa? Bisyaikhil Akbar, dengan sebutan atau julukan Syekhul Akbar, atau kita kenal biasa dengan Rais Akbar gitu. Jadi Rais Akbar ini hanya diperuntukkan untuk beliau al-Allamah Hasyim Asy'ari. Sedangkan kalau yang sekarang itu dikenal dengan Rais Am gitu. Kalau pelaksananya itu ketua tanfidiyah gitu. Kemudian kita lanjutkan. Huna, dari sanalah, huna itu kita kembalikan ke dari usaha al-Allamah atau cita-cita dari al-Allamah Hasyim Asy'ari tersebut. Jadi bisa kita takdirkan famin huna, dari sinilah tawad jasad, maka merasa tidak aman, seperti itu. Siapa al-Hulanda, kolonialis Belanda, min hadhihin nasyatat, dari kegiatan-kegiatan ini, wal harokat, dan pergerakan para ulama tadi dalam membentuk organisasi ulama.
tidak merasa aman seperti apa? Kolonialis Belanda ini tidak merasa aman. Ithra qiyami hadhil jam'iyah. Ithra ini kalau saya lihat di kamus artinya aqibahu mubasyaratan. Jadi setelah dibentuknya atau kalau kita takdirkan Ithra ini aqibah qiyami hadhil jam'iyah. Jadi tawajjasat Hulanda min hadhihin nasyatat wal harakat aqibah qiyami hadhil jam'iyah. Jadi kolonialis Belanda ini dari usaha kegiatan dan pergerakan dari para ulama aqibah qiyami hadhil jam'iyah, setelah atau pasca mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama ini gitu. Merasa tidak aman seperti itu. Watakattala, dan berkumpullah atau berhimpun. Jadi takattala ini berkumpul berhadap-hadapan. Jadi seperti orang rapat seperti itu. Watakattala, dan berkumpul siapa ulama, para alim ulama fi jam'iyatin, dalam perkumpulan atau organisasi robato yarbutu tarbatuhum, yang mana organisasi tersebut mengumpulkan para ulama binidhamin marsum, dengan aturan-aturan yang ditetapkan, binidhamin dengan peraturan-peraturan atau aturan-aturan, marsumin yang ditetapkan ianya nizam seperti itu. Wakana, dan adalah al-zalik berkumpulnya atau takatulul ulama tadi fi am 1924 Masehi. Jadi perhimpunan ulama itu kalau menurut kitab ini berada atau terjadi di tahun 1924. Sedangkan kalau menurut versi sejarah NU sendiri, NU itu didirikan 1926, tetapi menurut kitab ini disebutkan 1924. Setelah itu wabadaat, dan memulailah siapa Hulanda, imperialis Belanda atau kolonialis Belanda, marratan ukhra, sekali lagi memulai akan apa? Tudayiqus sayyidi atau tudayiqus sayyida, memulai untuk mengganggu siapa? As-sayyida, akan pemimpin. Pemimpin ini as-sayyid ini ada al-ma'rifat, yang mana pemimpin ini ya sudah diketahui bahwasanya pemimpinnya adalah Al-Allamah Hasyim Asy'ari. Kemudian tudayiqa wa taraqaba, tidak hanya mengganggu tetapi juga taraqaba, dan juga mengintai ianya Hulanda, Belanda, negara Belanda, imperialis Belanda. Mengintai siapa? Mengintai apa? Harokatil ulama, pergerakan para ulama, wasakanatihim, dan mengintai rumah-rumah atau tempat tinggal dari para ulama. Muraqabatan syadidatan, dengan pengawasan atau pengawasan secara sangat pengawasan yang serius seperti itu. Sirron, secara rahasia, wa alaniyatan, dan secara terang-terangan. Jadi setelah para ulama itu berkumpul melakukan rapat atau membentuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama di tahun 1924, menurut versi kitab ini, imperialis Belanda itu sekali lagi melakukan mengganggu Sayyid, para pemimpin, mengganggu Al-Allamah Hasyim Asy'ari dan mengintai para ulama seperti itu dengan pengawasan yang sangat serius, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Kemudian hatta ta'arrada, ini ta'arrada li artinya mengalami, kemudian ta'arradu min artinya menghadapi, karena ini di sini ta'arradu li. Hatta ta'arradu, hingga ta'arradu mengalami siapa al-qaimun, para pengurus,
pengurus minal ulama, dari para ulama. Bi amri hadhil jamaiyah, bi ini muta'allaq dengan qaimun. Jadi pengurus yang mengurusi jamaiyah ini, organisasi ini, min jarra'i dzalik, sebab dari tudoyik wa tarakub. Ini tadi. Jadi karena intaian dan juga gangguan dari imperialis Belanda, maka para pengurus ini mengalami lit tahqiqi, mengalami interogasi, kemudian wat taftishi, dan juga mengalami pemeriksaan, kemudian wal mudayyiqati, dan juga mengalami gangguan-gangguan marratin adidatan, secara berulang kali gitu. Kemudian kita teruskan, bahkan wa ta'adda, dan juga menganiaya atau berlaku semena-mena siapa Belanda, imperialis Belanda tadi, berlaku semena-mena akan al-amro, sesuatu atau perbuatan, ilal hijzi, melakukan penangkapan kepada siapa, alal ba'di, terhadap sebagian, minhum, dari para ulama tadi, para qaimuna minal ulama bi amri hadhil jami'ah, itu pengurus dari organisasi Nahdlatul Ulama. Kemudian mereka juga melakukan semena-mena bituhmatin, dengan berbagai tuduhan bituhmati mu'aridatihim, dengan menuduh atau tuduhan-tuduhan melakukan perlawanannya para ulama. Jadi kalau kita artikan berkata seperti itu, tapi kalau kita artikan dengan bahasa yang mudah dipahami, maka bahkan imperialis Belanda itu menangkap sebagian dari mereka dengan tuduhan melakukan perlawanannya para ulama itu, melakukan perlawanan terhadap siapa, lil hukumati syar'iyyah, terhadap pemerintah asy-syar'iyyati yang sah gitu. Jadi kalau kita artikan perkata, maka lil hukumati, terhadap pemerintah, asy-syar'iyyati, yang nisbah syar'iyah gitu kan. Tapi syar'iyah itu maksudnya yang sah gitu. Kalau ghairu syar'iyah, maka non syar'i, maksudnya tidak sah, seperti itu, tidak resmi, yaitu Hulanda ini sebagai badal dari hukumati syar'iyah, pemerintah resmi negara Belanda. Kemudian wa itharatihim, kita atofkan ke mu'aridatihim, jadi bituhmati itharatihim, dan juga tuduhan memprovokasinya para ulama, memprovokasi lil qalaqila, memprovokasi terhadap kegaduhan. Jadi mereka Belanda itu melakukan tuduhan bahwa para ulama ini di perkumpulan Nahdlatul Ulama, di organisasi Nahdlatul Ulama itu melakukan perbuatan yang akan membuat kegaduhan masyarakat, seperti itu. Kemudian wahifil muslimin 'alal muqawamah, dan juga para ulama ini dituduh juga oleh negara Belanda atau imperialis Belanda, kolonialis Belanda itu menghasut al-muslimin, para kaum muslimin atau orang-orang Islam, untuk 'alal muqawamah, untuk melakukan perlawanan. Kemudian menghasutnya itu seperti apa? Bi nasril mafahimil islamiyyati al muta'assibah, dengan menghasut, menyebarkan pemahaman-pemahaman atau doktrin-doktrin Islam yang ekstremis. Atau kalau muta'assibah itu fanatik, tetapi kita artikan ekstremis karena maksudnya itu ya Belanda itu kan menuduh seperti itu.
Bijama'il ulama fi manzimah, dengan berkumpulnya para ulama tadi fi manzimah, di perkumpul, bukan manzimah tetapi munazzamah. Jadi nazzama yunazzimu tanziman munazzamah. Nah ini. Jadi dengan berkumpulnya mereka di perkumpulan tadi di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dengan membentuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama, para ulama itu dituduh melakukan apa kalau istilah sekarang itu makar, seperti itulah. Ila ghairi dzalik minat tuham, dan yang lain-lainnya, dan tuduhan-tuduhan lain, minat tuham, dari beberapa tuduhan. Walakinnal ulama, tetapi yakni para ulama itu istamarru, terus-terusan atau melakukan istiqomah fi amalihim, dalam usaha-usaha mereka para ulama. Walam yahfilu, dan juga tidak memperdulikan mereka para ulama memperdulikan bihadhil araqilah, memperdulikan terhadap hambatan-hambatan ini. Hambatan yang mana? Yaitu hambatan dari perlakuan semena-mena dari imperialis Belanda. Bihadhil araqila wal mudayyaqati, dan mereka juga tidak memperdulikan akan gangguan-gangguan dari para imperialis Belanda, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.